Di dalam bukunya berjudul Burung Berkicau, Anthony de Mello menuliskan sebuah kisah yang sangat menarik. Bahwa pada suatu ketika di surga berkumpullah semua orang, ramai hiruk pikuk. Bahkan yang dari neraka pun datang jalan-jalan ke surga. Mereka juga bisa masuk surga. Dan Tuhan mengatakan kepada Petrus, kenapa seramai ini? Dan Petrus mengatakan, ya mereka lagi kumpul semuanya, bahkan yang dari neraka pun masuk surga sekarang. Dan Tuhan katakan, kau harus seleksi dengan lebih baik. Lalu Petrus mengumpulkan semua orang dan mulai mengatakan, barang siapa melanggar 10 perintah Allah harus masuk neraka. Perintah pertama. Dan ketika dibacakan perintah pertama, ternyata banyak orang pergi meninggalkan surga masuk neraka. Perintah kedua, setelah dibacakan, banyak juga kembali masuk neraka. Perintah ketiga, banyak orang tidak menguruskan hari Sabat, dan kemudian mereka juga masuk neraka. Perintah keempat, hormatilah ayah ibumu, dan makin banyak yang masuk neraka, banyak sekali. Sebab banyak manusia tidak menghormati ayah dan ibunya, malahan menyakiti hati orang tua mereka. Perintah kelima, banyak masuk neraka kembali. Perintah 6 juga demikian. Perintah ke-7 juga demikian. Dan baru baca perintah ke-8, surga sudah kosong kembali. Tinggal satu orang yang tersisa. Orang yang gemuk, botak. Dan kemudian ketika Tuhan melihat sepi dan suasana membosankan, dia katakan, Petrus, panggil kembali semua masuk surga. Walaupun mereka sudah di neraka, panggil semua masuk surga. Saya mengampuni mereka. Dan kemudian si gendut botak ini mengatakan, tidak, itu tidak adil. Saya telah melakukan semua 10 perintah Allah dengan sempurna, dan mengapa mereka boleh masuk surga? Saya tidak setuju. Tapi Tuhan katakan, kamu merasa dirimu benar, kamu sombong sekali. Saya murah hati, saya mau menerima mereka. Kalau kamu tidak mau bersama mereka, kamu bisa masuk neraka, mereka dalam surga. Oh, itu tambahan dari saya. Tapi kalau kita membaca Injil hari ini, kita menemukan sosok orang-orang yang merasa dirinya benar seperti si gendut botak itu. Orang-orang yang mengadili perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan mereka menganggap perbuatan zina itu begitu berdosa sehingga layak untuk dijatuhi hukuman mati. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Tapi Yesus mengajak mereka untuk berefleksi. Siapa sih mereka sebagai manusia untuk bisa mengadili sesamanya? Siapa di antara kita yang mendengarkan renungan pagi ini mengatakan bahwa saya sama sekali tanpa dosa? Kita semua punya dosa, sekecil apapun juga. Dan itu membuat kita tidak menjadi pantas untuk mengadili orang lain. Yang berhak mengadili adalah Tuhan. Dan kita tahu Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Pengadilan terakhir terjadi ketika kita sudah berhenti hidup di dunia ini. Dan di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga bacaan ini mengajak kita untuk jangan kita menjadi hakim untuk orang lain. Jangan kita menjadi sombong. Ingat, dosa terbesar menurut Injil hari ini bukan pertama-tama bersinah. Tetapi kalau kita sombong, kita menganggap diri sama sekali tidak punya kesalahan, kita akan menjadi hakim atas orang lain. Dan kita merasa tidak perlu bertobat, di sanalah letak kesombongan kita. Dan Tuhan tidak berkenan sama sekali dengan orang yang sombong. Sebaliknya Tuhan mencintai wanita tersebut dan Yesus katakan, adakah yang mau menghukum engkau? Kata perempuan tersebut, tidak ada Tuhan. Dan Yesus mengatakan kalimat yang sangat indah, aku pun tidak. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Anda lihat cinta Tuhan begitu besar untuk kita. Dia mengundang kita untuk kembali kepadanya dalam pertobatan yang sejati. Maka mari kita juga membuka hati dan melihat bahwa diri kita juga membutuhkan belas kasih. Dan bagi orang-orang yang berdosa yang kita jumpai, janganlah kita mengadili. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan biarlah rahmat Allah juga memulihkan kita, juga memulihkan orang-orang tersebut. Dan kebahagiaan Tuhan terbesar adalah ketika semua berkumpul kembali dalam kerajaan-Nya yang kekal. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kegiatan kita sepanjang hari ini, juga semua rencana kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.